tidak rakus, tidak ambisius. Ambisi penting tapi ambisius, greed itu adalah hal yang negatif. Tidak menginginkan apa-apa, tidak memikirkan apa-apa. Dan ternyata di dalam kesederhanaan itulah maka lanjut. Ya. Ayat 16. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10. Yakni bulan Tebet pada tahun ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Luar biasa, luar biasa. Dan dalam kesederhanaan dan kepolosannya itu dia menghadap raja. Tetapi dengan cara itulah raja jatuh cinta kepada Ester. Sehingga raja dikatakan kasih sayang Baginda lebih daripada semua anak dara yang lain. Dan raja mengenakan crown, mahkota kepada Ester. Happy ending ceritanya ya. Jadi di sini kita belajar yang pertama bahwa tidak peduli apa latar belakang kita, apakah kita anak yang tidak beribu, tidak berbapa, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, tidak peduli dari status sosial apa kita datang. Tetapi itu yang pertama tidak dapat menghalangi kita untuk menumbuhkan di dalam diri kita sifat-sifat baik, karakter yang baik yang kita kenal, kita sebut sebagai inner beauty, yaitu kecantikan dari dalam, kecantikan hati, yaitu yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang para perempuan yang berdandan hendaklah seperti Sarah istri Abraham, yang dari roh yang lemah lembut, yang menyebut suaminya Abraham dengan sebutan Tuan, yang menghormati suaminya, yang menghargai orang lain. Itu lahir dari roh yang lemah lembut, dan itulah yang dimiliki oleh Ester. Ya, jadi jangan bersedih jikalau kita mungkin terlahir dari keluarga bukan orang kaya, bukan orang berpengaruh, bukan tokoh politik, bukan pejabat negara. Bahwa jangan sedih, sebab yang pertama adalah bahwa kita tetap mampu untuk mengembangkan diri kita dari dalam diri kita. Yang kedua, walaupun kita latar belakang bukan orang kaya, bukan tokoh politik, bukan orang terkenal di dunia ini, tetapi Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita. Ya, sama seperti Ester, anak yatim piatu, orang buangan. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan muncul, dia akan mendapatkan promosi dari Tuhan menjadi ratu. Ya, jadi yang kedua adalah Tuhan mempunyai rencana untuk kita. Setiap kita di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan sebab itu jikalau ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan kita merasa bahwa kenapa saya mengalami kemalangan ini, dan kita berkata, oh Tuhan kenapa engkau jangan engkau katakan Tuhan mengapa engkau melakukannya. Bukan Tuhan tapi iblis, karena rancangan Tuhan untuk